Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Samsudin, NIM 22086. Di sini saya akan menjelaskan praktikum jaringan komputer tentang uji konektivitas ping dan tracer root. Yang pertama, di sini kita diminta untuk memberi PCA, lalu switch 1, lalu ada router 1, lalu ada router tipe ISP, lalu ada eksternal ini server. Kita masukkan yang pertama PCA. Jadi kita masukkan dua router. Lalu di sini juga ada server. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu kita ubah nama agar memudahkan. Ini PCA. Ini S1. Yang ini R1. Lalu yang ini ISP. Dan yang ini eksternal. Ini server eksternal ya. Nah, seperti ini. Lalu kita sambungkan dengan kabel sesuai yang ada di sini. Kita pilih kabel yang Jumper Straight Drop ini. Kita pilih PCA. Ini fase Ethernet 0, kita sambungkan ke sini. Di sini F06 berarti fase Ethernet 0 atau 6. Lalu dari switch ke router, switchnya ini F05 dan gigabit 001. Lalu dari router ke ISP-nya itu gigabit 000 ke 000. 000 ini 000. Lalu dari ISP ke eksternalnya itu gigabit 001 ke fase Ethernet 0. Nah, seperti ini. Lalu kita berikan kabel konsol dari PCA RS232 dan switch satunya ini konsol. Nah, seperti ini. Kita beri warna. Nah, seperti ini. Ini tidak muncul ya warnanya ini. Lalu kita konfigurasikan PCA. Kita klik PCA, config, lalu desktop, lalu IP configuration. Lalu kita masukkan di sini untuk PCA. Ini 192.168.1.10. Ini titik 10, lalu kita enter. Lalu default gateway-nya ini 192.168.1.1, kita enterkan. Lalu IPv6 address-nya ini adalah yang 2001 ini. Nah, yang ini kita salin.
masukkan ke sini. Lalu prefixnya ini adalah 64, kita tulis 64 lalu enter. Untuk default gateway-nya sendiri adalah FE8. Kita salin, masukkan ke sini, paste. Setelah itu kita konfigurasi server stop IP configuration. Kita lihat di sini untuk servernya IPv4 addressnya itu 209. Yang ini kita enterkan. Untuk subnet masknya itu 224. Enter. Untuk default gateway-nya itu 255. Default gateway-nya adalah ininya 225. Enter. Nah, untuk IPv6 addressnya ini adalah yang 2001 ini sampai 226. Kita salin, pastekan dengan prefix 64. Kita masukkan di sini 64. Lalu untuk default gateway-nya adalah FE80225. Kita salin, masukkan ke sini, enter. Nah, sudah. Setelah itu kita lihat di sini. Nah, di sini kita disuruh untuk mengkonfigurasikan switch. Kita masuk lewat PCA. Di desktop ini kita pilih terminal. Oke. Nah, switch-nya kita enablekan dulu. Lalu kita ketikkan show SDM prefer. Lalu configure terminal. Setelah itu yang ini kita salin aja. Nah, lalu end, lalu reload. Has been modified, save, kita yes. Nah, sudah selesai. Lalu di sini langkah 4, sambungkan kabel, sudah. Hapuslah konfigurasi. Langkah 4, konfigurasikan router R1 dan ISP dan switch menggunakan konfigurasi awal yang disediakan berikut. Nah, kita suruh konfigurasi router menggunakan ini. Jadi kita tinggal salin ini dan pastekan ke routernya. Kita buka router R1-nya. Lalu pergi ke CLE. Lalu kita end-kan. Setelah itu konfigurasi terminal. Setelah itu kita salin yang ada di sini.
Kita pastekan di sini. Nah, sudah selesai. Lalu kita dulu konfigurasi awal untuk router ISP. Nah, jadi kita masuk ke ISP, kita masuk ke CLI ini, lalu ininya N, kita enablekan, lalu konfigurasi terminal, lalu kita salin yang ada di sini. Kita pastekan. Nah, selesai. Lalu konfigurasi awal untuk switch S1. Jadi kita masuk ke switch S1. Kita pilih CLI. Kita enablekan. Lalu kita konfigurasi terminal. Lalu kita pastekan yang ada di sini, kita copy dulu. Kita pastekan di sini. Sudah selesai. Lalu langkah 5, konfigurasikan tabel IP host pada router R1. Jadi kita masuk ke router R1 di bagian CLI ini. Kita salin yang ada di sini dan masukkan ke sini, kita pastekan. Nah, selesai. Lalu untuk yang latihan 2 itu menggunakan ping untuk menguji jaringan. Langkah 1, uji konektivitas jaringan dari jaringan R1 menggunakan PCA. Jadi kita pilih PCA. Kita masuk ke command prompt. Kita masukkan ini. Kita pastekan di sini. Paste, kita coba ping. Nah, ping berhasil. Lalu ini juga kita coba yang ini. Kita pastekan 32 bits of data sama. Ini juga berhasil. Lalu dari PCA ping alamat yang tercantum waktu round trip rata-rata dan IPv4 time to live atau TTL atau IPv6 hop limit. Opsi gunakan Wireshark untuk melihat IPv6 hop limit value. Nah, di sini saya menggunakan langsung dari desktopnya karena ini juga bisa ya. Kita salin aja yang ini. Kita tuliskan ping, kita pastekan. Nah, untuk average round trip time atau MS, average round-nya di sini adalah average sama dengan 5 ms. Jadi kita tuliskan di sini 5 ms. Lalu untuk TTL-nya di sini 128. Jadi kita tuliskan 128. Lalu kita ping yang ini, kita coba satu-satu ya untuk menjawab pertanyaan yang ada di sini. Kita masukkan ping, pastikan. Nah, untuk yang ini, untuk average-nya sama dengan 6 ms dan TTL-nya 128. Jadi ini 6 ms, ini 128. Lalu yang ini sekarang ping
Untuk yang ini average-nya sama dengan 0 ms dan TTL-nya ini 255. Jadi ini kurang dari 1 ya. Kan 0 ms dan ininya 255. Lalu selanjutnya yang ini. Kurang dari 1 ms. Nah, lalu yang ini average-nya 0 ms juga ya, kurang dari 1 ms dan TTL-nya 255 sama. Lalu kita coba yang berikutnya, yang ini. Ping kita pastikan. Di sini terjadi RTO ya, request time out. Jadi average-nya ini 0 ms, TTL-nya 255. Ininya sama. Kita coba lagi ping yang ini ya, apakah sama. Kita copy lalu tekan di sini. Nah, ternyata berhasil dengan average-nya kurang dari 1 juga, 0 ms dan TTL-nya 255. Lalu sekarang yang ini. Kita ping, pastekan. Untuk yang ini average-nya juga 0 ms, kurang dari 1 ms ya, TTL-nya 255. Lalu kita coba yang ini. Kita ping, pastekan. Yang ini average-nya 5 ms dan TTL-nya 255. Kita tuliskan 5 ms dan 255. Selanjutnya yang ini. Untuk ini average-nya 2 ms dan TTL 255. Jadi kita tuliskan 2 ms, ininya 255. Selanjutnya yang ini. Request time out ya. Kita coba lagi. Berhasil, average-nya 5 ms dan TTL-nya 254. Ininya 254 dan average-nya 5 ms. Lalu selanjutnya yang ini. Kita ping, kita pastekan. Yang ini average-nya 6 ms dan TTL-nya 254. 6 ms. Selanjutnya yang ISP G001.
kita coba ping. Yang ini average 5 ms dan 254. 254. Sekarang yang SP yang ini kita ping. Yang ini average-nya 2 ms dan TTL 254. 2 ms 254. Lalu yang server sekarang kita ping. Request timeout ya, kita coba lagi ping. Nah, sudah berhasil. Di sini average-nya 12 ms, TTL-nya 126. 12 ms 126. Lalu yang terakhir, yang ini kita coba ping. Yang ini average-nya 9 ms dan TTL 126. 9 ms 126. Selesai menjawab yang ini, lalu kita pergi ke langkah 2. Pada command prompt ketik ping dan tekan enter menggunakan opsi T ping eksternal memastikan bahwa eksternal dapat dicapai. Nah, kita pergi ke PCA. Kita masuk di command prompt. Ping, lalu kita masukkan yang ini. Ping T. Nah, berhasil. Di sini tekan Ctrl C untuk menghentikan perintah ping agar tidak berjalan terus ya. Kita Ctrl C. Nah, berhasil. Pertanyaan pesan error ICMP apa yang Anda terima? Di sini tidak ada pesan error ya, jadi tidak ada. Lalu untuk yang langkah 3, perintah ping juga tersedia pada perangkat Cisco. Dalam langkah ini perintah ping diuji menggunakan router R1 dan switch 1 ping. Jadi kita masuk ke router. Router R1, kita masuk ke CLI. Kita enablekan. Lalu kita coba ping yang ini. Nah, sukses ya. Sending 5 100 byte, timeout S2. Nah, udah sama seperti ini. 100% 55 udah sama, berarti ini sudah sukses. Coba kita
ping eksternal, lalu kita coba ping protokol IP-nya ini adalah IPv6, targetnya adalah ini. Lalu repeat count-nya adalah 5. Datagram size-nya itu 100. Timeout in second-nya 2. N, sweep rank-nya N juga. Nah, sukses. Lalu Anda dapat menggunakan satu extended ping untuk mengamati kapan adanya. Ctrl Shift 6 untuk mematikan ping, satu ping. Jadi kita masuk di R1-nya. Kita tuliskan lagi ping protokol IP targetnya adalah ini. Repeat count-nya itu 10.000. Datagram size-nya itu 100, 2 N. Lalu latihan 3 menggunakan tracer dan tracer route untuk uji jaringan. Gunakan perintah tracer dari PCA ke eksternal tracer 209 ini. Jadi kita masuk ke PCA, lalu pergi ke command prompt. Di sini kita masukkan yang ini. Nah, sudah berhasil ya, tracer complete. Lalu ke langkah selanjutnya, pada command prompt ketik tracer dan tekan enter untuk melihat opsi yang tersedia. Tracer, lalu kita ketikkan yang ini, kita copy saja. Kita enter. Tracer D209.200.226. Kita kesampingkan dulu ya, kita lanjut ke langkah berikutnya, kita selesaikan nanti di akhir. Masuk ke langkah 3, pada command prompt ketikkan tracer route atau tracer route tabel. Jadi kita masuk ke R1 pada bagian CLI.
Ini tidak bisa dihentikan ya. Saya udah Ctrl C gak bisa. Jadi kita tunggu saja yang bagian ininya. Kita pastikan langsung dari sini ya. Kita sudah pastikan, lalu pada switch 1 ketik tracer root. Jadi kita masuk ke switch 1, kita enablekan, kita masukkan yang ini. Lalu kita masukkan yang ini juga. Kita paste. Ini mungkin cukup lama ya, kita langsung ke step berikutnya. Langkah 4, troubleshoot terhadap topologi. Langkah 1, copy and paste konfigurasi berikut ke dalam router. Jadi kita masuk ke dalam router. Kita salin ini ya. Hostname ISP sampai N. Nah, kita pastikan di sini. Gunakan pertapping dan tracer dari PCA. Jadi kita masuk ke PCA, kita masuk ke command prompt, kita pingkan ping 209.165.200.226. Lalu yang kedua kita tracer tracer 209.165.200.226. Nah, ini sudah berhasil juga. Trace complete ya.
Lalu selanjutnya kita masuk ke ISP. Kita enablekan. Lalu di ISP ini kita coba show run. Lalu show IP interface brief. Lalu konfigurasi terminal. Lalu interface G001 G0 atau 0 atau 1. Lalu IP address 209.168.255.255.255.254. Kita coba perbaiki ya. Di PC A kita masuk ke command prompt, lalu kita coba ping 209.165.200.226 berhasil. Kita coba yang tracer. Tracernya juga berhasil. Lalu kita coba ping yang ini DB8 acat 200.226. Nah, yang ini juga sudah berhasil. Kita copy, kita coba yang tracer. Tracernya juga berhasil ya. Lalu untuk memperbaiki yang ISP-nya, sekarang kita keluar, kita masuk ke ISP. Di CLI ini kita ketikkan konfigurasi terminal, lalu interface